Assalamualaikum Pak Kholik. Waalaikumsalam Mas Firman. Alhamdulillah sudah mendekati kembali musim haji kali ini ya Pak Kholik. Bagaimana update persiapan yang dilaksanakan teman-teman di Kementerian Haji dan Umroh? Ya, terima kasih Mas Firman dan para pendengar Andika FM di mana saja perlu kita sampaikan untuk jamaah haji Kediri yang tergabung di kloter 109, 110, 111, dan 112. Memang keberangkatannya masih lama karena kita nanti berangkat tanggal 19 dan 20 Mei 2026. Tapi persiapan secara teknis tetap kita laksanakan sesuai dengan schedule yang telah kita tetapkan. Di mana persiapan ini mulai dari persiapan pembinaan manasik, dan ini sudah kita laksanakan. Tinggal nanti ada pembinaan ketua regu dan ketua rombongan yang nanti kita masih menunggu waktu dan tempat yang kita masih menunggu kepastian. Dan memang kita tidak laksanakan dalam waktu dekat hari-hari ini memang karena memang pelaksanaan pemberangkatan juga masih lama, sehingga nanti kita barangkali kita laksanakan dalam minggu depan lah, insya Allah begitu. Kemudian jemaah kita juga sampai hari ini yang berjumlah ada 1.275 kemarin itu. Ya, ini yang beberapa orang ini masih di dalam tahap proses cadangan. Kita masih menunggu di provinsi nanti cadangan masuk di kloter berapa. Tetapi yang ada di kloter 109 ini ada 327, ini gabung dengan Blitar dan Kota Malang. Yang di 110 ini ada 375, ini Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri, satu orang. 111 ini ada 375, ada dan Kota Kediri 2 orang. Dan 112 kita kolaborasi, Kap Kediri 150, Nganjuk ada 224 dan Kota Kediri 2 orang. Gitu. Ya, dengan jumlah total jamaah sekitar berapa persen yang lansia dan yang masuk kategori RISTI, Pak? Kalau lansianya jumlahnya ini juga cukup lumayan, cuman masih dalam terkendali. Bahkan ada jamaah yang tertua kita sudah di atas lansia ini, ada Mbah Marsia yang umurnya 104 lebih 9 bulan 10 hari apa 12 hari ini ya. Ini usianya 104 tahun, ini jamaah tertua se-Indonesia. Se-Indonesia? Ini iya, se-Indonesia. Kita sudah kemarin sudah silaturahmi ke dalam beliau, dan saya juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk selalu melakukan asesmen dan pendampingan kesehatan, mengingat usia beliau juga tua. Tetapi dari hasil asesmen ini untuk kategori usia 100 sekian tahun sih kategorikan normal oleh Dinas Kesehatan ini. Dan jamaah-jamaah yang lain yang di bawah usia Mbah Marsia ini cukup banyak, tetapi dalam kondisi semuanya secara asesmen itu ini bisa diberangkatkan. Cuman memang ada beberapa kemarin ada jamaah yang ada laporan terakhir, ada jamaah yang kemarin terlalu banyak makan kambing entah apa gitu. Tapi ternyata terus kemudian berakibat pada stroke. Saya dengar seperti itu. Cuma belum laporan ke kami. Ini jamaah keluarganya. Tapi infonya seperti itu. Kalau sudah stroke ya tentu ini jamaah ini mesti harus tunda kan begitu kan. Tapi dari pihak keluarga belum laporan ya. Nah tentunya yang terutama yang Mbak Marsia kan sudah menjalani cek kesehatan juga ya Pak. Jadi kalau untuk karena ibadah haji ini kan ibadah fisik juga Pak ya. Ini bagaimana nantinya Pak? Ada pendampingan tentunya ya dari teman-teman. Iya, dari keluarganya ada pendamping dan beliau juga ikut KBIH Islatul Ummah, dan ini kemarin juga saya sudah ketemu dengan pimpinan dan pemimpin KBIH Islatul Ummah dan siap untuk memberikan pendampingan. Dan dari pembimbing KBIH dan pemimpin kloter juga kita sudah melakukan koordinasi untuk senantiasa memantau tidak hanya Bu Marsiah tapi seluruh jamaah-jamaah yang kategori lansia, disabilitas
yang memang nanti ada program-program tertentu yang barangkali nanti perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif, baik dari petugas medis, petugas pembimbing ibadah maupun ketua regu maupun ketua rombongan. Ya. Okay. Nah, kami dengar Mbak Marsia ini meskipun usia di atas 100, jualan jenang, bubur, nabung, akhirnya sampai bisa berangkat haji nih Pak ya. Luar biasa semangatnya itu. Ini padahal daftarnya baru tahun 2021, terkumpul uangnya itu. Bayangin nabungnya jualan jenang dulu. Bertahun-tahun 2021 baru daftar, usianya akhirnya masuk lansia terus diberangkatkan lebih awal. Tapi kalau untuk jalan gitu masih bisa ya Pak ya, Mbak Marsia ini? Masih bisa. Cuman kemarin dari keluarganya, kalau jalan di rumah biasa begini tidak masalah. Kalau ke jeding atau ke toilet memakai tongkat supaya menghindari kalau jatuh. Tapi kalau misalnya jalan biasa di rumah itu biasa begitu. Makannya aja masih kuat kok itu. Ya. Makan makanan itu. Untuk proses pemberangkatan nanti rencananya seperti tahun-tahun sebelumnya Pak ya, di kantor Pemkab? Iya, kita nanti masih akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, mengingat gedung pemerintah daerah Kediri juga masih dalam renovasi total. Terkait imbas itu, tetapi kita juga nanti masih menanti keputusan dari pemerintah daerah, nanti letak pemberangkatan di mana, karena memang posisi yang paling tetapi nanti ini masih menunggu asesmen dari pemerintah daerah tentang diperkenankan atau tidak nanti pemberangkatan melalui di situ, sehingga nanti ketika kita pelaksanaan baru kita sampaikan ke jamaah melalui Karukarom. Iya. Yeah. Nah, meski ramah tentu ada hal-hal yang perlu juga disiapkan ataupun ya ada pesan-pesan dari Pak Kholik untuk para jemaah yang juga mendengarkan siaran ini Pak. Iya, jemaah haji untuk Kamp Kediri ini memang hari-hari ini selalu bertanya-tanya masalah koper. Koper, ini kok belum datang, ini mau selamatan katanya Pak Kholik, kalau selamatan nunggu kopernya datang. Ya memang koper ini nunggu giliran karena kita memang kloter terakhir, mohon maaf para jamaah, kita memang juga nanti tetap, tapi kemarin saya koordinasi dengan PPI Embarkasi, koper ini masih di kloter 80-an kemarin itu. Di kloter 80-an, sehingga ya kita menunggu saja. Nanti kalau koper sudah datang di Kemenhas, nanti langsung kita hubungi para KBA maupun ketua rombongan untuk mengambilnya. Terus kemudian yang berikutnya untuk jamaah untuk segera kalau sudah mendapatkan souvenir dari perbankan berupa baju seragam nasional, itu supaya segera dijahitkan nanti untuk dipakai saat pemberangkatan. Yang berikutnya juga saya pesan tetap pada jamaah yang barangkali masih dalam cadangan atau tunda keberangkatan, cadangan ini jangan sekali-kali percaya apabila ada orang yang menjanjikan keberangkatan dengan atau melalui apapun yang ujung-ujungnya harus berbayar. Ini tolong dicermati. Kementerian Haji di dalam memberikan pelayanan kepada jamaah semuanya tidak ada yang harus berbayar kecuali ya biaya haji itu sendiri. Mohon maaf nih juga ada beberapa kasus di beberapa provinsi yang mereka didatangi orang-orang tertentu yang menjanjikan keberangkatan dengan membayar sekian-sekian ini. Oleh karena itu jamaah jangan sampai percaya. Toh jika seandainya mereka berangkat itu memang itu sudah memang urutannya. Bukan karena apa-apa yang memang diusahakan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga ketika seperti itu tolong segera konfirmasi kepada Kementerian Haji Kabupaten Kediri. Iya. Termasuk ini ya, ngurangi makan-makan daging kambing juga mungkin ya Pak ya. Iya, pokoknya harus siap dan selalu husnudon pokoknya. Fisiknya dijaga tetap. Kita update berikutnya, kami tunggu info-info selanjutnya. Pak Kholik, terima kasih banyak waktunya untuk radio. Siap Mas Hilman, Masya Allah, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru bersama Haji Abdul Kholik Nawawi, MPDI, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh tipe A, Kabupaten Kediri, tentang update persiapan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Kediri.
Radio Andika, informasi dan solusi.